Puji nama Tuhan, Shalom, kita bersyukur, kita boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya menyapa jemaat PDL Roy dimanapun engkau beribadah saat ini, mari kita siapkan hati kita. Kita percaya di saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kuasa Tuhan mengalir sore hari ini. Yang percaya katakan amin, yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu sampai hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati segalanya. Itu semua karena campur tangan Tuhan atas hidup kami Bapa. Bahkan kami boleh kuat berdiri hingga hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk kami boleh bersorak-sorai. Kami rindu untuk kami boleh masuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam pujian dan penyembahan kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah-Mu dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap untuk bersorak-sorai bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Mari yang bersuka cita katakan haleluya. Bertepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari angkat pujian-Mu. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Come on. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Yang percaya sorak haleluya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Come on. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha
kuasanya dahsyat menghancurkan. Sekali lagi, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Sorak haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam-Mu ada kuasa. Di dalam-Mu Engkau Allah yang sanggup memulihkan kami Tuhan. Nama-Mu ajaib Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan yang luar biasa. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini ada, mari mulai sembah Dia saudara dengan sungguh-sungguh. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Nama yang ajaib, nama yang mulia. Kami tinggikan Engkau, sebab Engkau Allah yang layak disembah. Bagimu segala pujian, kami mau bernyanyi bagimu Yesus. Kami bawa penyembahan kami persembahkan di tatamu yang kudus Tuhan. We worship you Jesus. Haleluya. Engkau pusat penyembahan kami, Engkau pusat segalanya di dalam hidup kami. Kami boleh ada hingga hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan posisi-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Sebab Engkau Yesus kekuatan kami Tuhan. Engkau Yesus sukacita kami. Makasih Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka
memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Amin. Yesus, sukacitaku, Yesus, kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari bersama-sama buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam hatiku. Tuhan, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku, yes Lord. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, tidak akan pernah mengurangi untuk kami tetap menyembah-Mu. Ajarkan setiap kami Tuhan, untuk kami tetap bersuka cita di dalam-Mu, tetap bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Mari sekali lagi angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi
dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Engkau sukacita kami, Engkau kekuatan kami. Kaulah kota benteng kami yang teguh. Kepadamu Tuhan kami percaya. Engkaulah pusat pertolongan kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan ya Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah saat ini, mari pergunakan waktumu dengan Tuhan. Mari sembah Dia lebih sungguh-sungguh. Berserah di hadapan-Mu. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Mari lebih kuat lagi menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lebih kuat lagi menyembah Tuhan. Yes, mengalir ya Roh Kudus. Jamaah-Mu, kuasa-Mu mengalir sore hari ini. Dimanapun umat-Mu menyembah-Mu Tuhan, kami percaya hadirat-Mu tidak dibatasi ruang dan waktu ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam-Mu ada ketenangan. Di dalam-Mu ada penyertaan. Kami percaya Tuhan. Kami berserah kepada-Mu. Oh Jesus. Makasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, haleluya, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, haleluya, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah Tuhan ketika kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan sungguh indah ketika kami ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur, kami bangga, berbahagia, bersuka cita, terima kasih, beruntung kalau kami memiliki, bahkan dimiliki Yesus Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, hanya Yesus satu-satunya Tuhan kami, tidak ada yang lain. Kami berbahagia, terima kasih. Dalam kondisi seperti ini, hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang selalu memelihara kami. Dalam situasi seperti ini, Tuhan yang selalu menyertai, memberikan kami kekuatan, perlindungan, pemeliharaan. Itu semata-matanya kasih dan kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah buka hati kami butuh firman Tuhan. Firman Tuhan itu kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang menuntut setiap langkah kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Hamba-Mu tidak beda dengan orang lain, hamba-Mu penuh keterbatasan Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan, kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus, kami patahkan dalam nama Yesus, dan kami persilakan Roh Kudus berkarya sebebas-bebasnya, sehingga firman-Mu itu menjadi kemenangan, kekuatan bagi kami umat-Mu. Di dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Tema kita pada malam hari ini adalah perubahan atau change ya. Tema malam hari ini adalah perubahan atau change. Kita lihat dalam Lukas 15 ayat yang ke-13 sampai 20. Lukas 15 ayat yang ke-13 sampai ke-20. Kita buka firman Tuhan. Lukas 15 ayat 13 sampai ke-20. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu.
orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Tema kita pada saat malam hari ini adalah perubahan atau change. Bapak Ibu, melalui kisah anak bungsu ini, kita mau belajar tentang perubahan. Ya, di mana dikatakan ya, kita lihat anak bungsu ini dia berubah dari orang yang murtad menjadi orang yang baik. Kenapa saya katakan orang yang murtad? Sebab orang tuanya itu masih hidup ya, lalu sudah dimintai warisan. Ya, ini sama saja ini kan mengutuk atau menyumpahi orang tuanya itu supaya cepat mati. Tapi kita lihat anak bungsu ini dia berubah dari orang yang murtad menjadi orang yang baik. Dia berubah dari menjauhi atau meninggalkan orang tuanya, akhirnya kembali kepada orang tuanya. Saya mau beritahu, ini bicara tentang fellowship kita dengan Tuhan. Ya, kita meninggalkan fellowship dengan Yesus, lalu kembali ya, kita kembali ke fellowship bersekutu dengan Tuhan. Meninggalkan hadirat Allah, lalu kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Saya catat baik-baik. Bicara tentang perubahan, saya mau beritahu pada saudara, ya, perubahan yang mendasar itu perlu. Amin. Perubahan yang mendasar itu sangat penting. Kenapa? Sebab tidak ada kebaikan yang datang tanpa ada perubahan. Amin. Tidak ada kebaikan yang datang tanpa perubahan. Tidak ada kemajuan yang muncul tanpa ada perubahan. Dan catat baik-baik, ya, saya mau beritahu bahwa tidak setiap perubahan itu mendatangkan kebaikan. Ya, sekali lagi, tidak setiap perubahan itu mendatangkan kebaikan. Tetapi kebaikan itu terjadi hanya karena ada perubahan. Ya, pelan-pelan saya bilang. Ya, tidak setiap perubahan itu mendatangkan kebaikan. Ya, kenapa? Sebab saya mau beritahu, ya, tidak ada kebaikan atau kebaikan itu terjadi, ya, karena adanya perubahan. Tidak setiap perubahan itu mendatangkan kemajuan, tapi kemajuan itu ada, kemajuan itu terjadi karena ada perubahan. Amin. Ya, itu sebabnya saya beritahu, ya, ketika bertambah dewasa, seharusnya ya berubah, bertambah lebih baik. Ya, itu sebenarnya ketika bertumbuh dewasa, ya, seharusnya ya harus berubah, bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Amin. Tapi saya mau beritahu, saat ini banyak orang yang tidak mau berubah. Ya, saat ini ada banyak orang yang tidak ingin berubah. Ya, kita lihat wajahnya, tubuhnya sudah berkumis, tapi sifat karakternya seperti kanak-kanak. Ya, kita lihat banyak orang tidak mau berubah. Badannya ya, wajahnya sudah berjenggot, tapi kita lihat kelakuannya, sifat karakternya seperti anak kecil. Nah, dan itu saya mau beritahu, itu sebabnya ya, untuk bisa berubah Tuhan itu kasih keadaan. Untuk bisa berubah Tuhan membuat keadaan, Tuhan memberikan keadaan. Kenapa? Ya, sebab keadaan ini bisa membuat kita berubah. Sebab keadaan bisa membuat saudara dan saya berubah. Catat baik-baik. Keadaan yang baik bisa membuat seseorang itu menjadi lebih baik, dan juga bisa membuat seseorang itu menjadi buruk. Sekali lagi, keadaan yang baik bisa membuat seseorang itu menjadi baik, ya, lebih baik, dan bisa menjadikan orang itu buruk. Sedangkan keadaan yang buruk, ya, bisa membuat seseorang itu menjadi tambah buruk, tapi bisa membuat seseorang itu bisa jadi baik. Amin. Nah, artinya Tuhan itu sanggup membuat keadaan baik dan keadaan buruk. Itu ya, Tuhan sanggup untuk membuat kita bisa berubah menjadi baik. Amin. Artinya Tuhan sanggup ya memakai keadaan baik dan keadaan buruk itu untuk merubah saudara dan saya menjadi lebih baik. Amin. Saya mau beritahu. Dengar baik. Batu ya, sebuah batu itu bisa membuat kita tersandung. Nah, tapi dengan batu yang sama itu kita bisa pakai untuk sebagai batu loncatan. Ya, sekali lagi. Ya, sebuah batu bisa membuat kita tersandung. Tapi dengan batu yang sama, kita bisa pakai sebagai batu loncatan.
Amin. Amin. Nah, kalau kita lihat dari ayat 13. Tolong lihat dari ayat 13. Ayat yang ke-13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Catat baik-baik, keadaan yang baik, ya banyak uang, banyak harta. Ya, saya katakan tadi ya, keadaan yang baik, banyak uang, banyak harta. Ya, bisa membuat seseorang itu menjadi lebih baik dan bisa juga membuat seseorang itu menjadi buruk. Amin. Nah, kita lihat buktinya. Ya, di tempat yang jauh, anak bungsu ini tidak mau berubah. Ya, keadaan yang baik, ya banyak uang, banyak harta, tidak membuat anak bungsu ini dia berubah menjadi baik, tidak membuat seperti itu. Amin. Nah, catat baik-baik sekali lagi ya. Di tempat yang jauh, anak bungsu ini tidak berubah. Karena keadaan yang baik, banyak uang, banyak harta, tidak membuat anak bungsu ini bisa berubah. Dan catat baik-baik, ketika anak bungsu ini tidak berubah, maka ini yang menghentarkan ke dia ke kandang babi. Ketika anak ini tidak berubah, ini membawa anak bungsu itu ke kandang babi. Amin. Ayat 16. Ayat yang ke-16. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Di sini letak perubahan itu. Ya, catat baik-baik. Ini titik perubahan itu. Saya beritahu, perubahan itu terjadi, ya, perubahan itu terjadi ya atas keputusan seseorang. Amin. Ya, perubahan itu terjadi tergantung keputusan seseorang. Catat baik-baik, dengar baik ya. Ketika anak bungsu ini sampai ke kandang babi, dia masih tetap belum berubah. Ya, sekali lagi. Ketika anak bungsu ini sampai atau tiba di kandang babi, ya anak bungsu ini tetap tidak mau berubah. Tapi ketika dia mau makan ampas babi dan tidak boleh, maka ini yang membuat dia berubah. Ya, sekali lagi. Ketika anak ini sampai di kandang babi, ya di kandang babi, dia masih mau berubah. Tapi ketika dia mau makan ampas babi dan dilarang, tidak boleh. Nah, ini yang membuat anak bungsu itu berubah. Ya, ada dua hal yang membuat manusia itu bisa berubah. Ada dua hal yang membuat seseorang itu bisa berubah. Yang pertama, isi perut atau berkat. Yang kedua, cinta atau kasihnya Tuhan. Kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara dengar baik. Seorang anak kecil untuk berubah, ya, dengan diberi iming-iming. Ya, seorang anak kecil untuk berubah itu dengan dikasih iming-iming. Sama. Tuhan memberikan janji kepada kita untuk kita berubah. Tuhan memberikan saudara dan saya janji untuk saudara dan saya berubah. Amin. Catat baik-baik. Berkat, ya, saya mau beritahu. Berkat, ya, itu adalah sarana Tuhan untuk bisa membuat kita berubah. Amin. Berkat dan cinta atau berkat dan kasih itu adalah alat Tuhan untuk bisa saudara dan saya berubah. Amin. Amin. Ya, sekali lagi. Berkat, ya, itu adalah yang dari Tuhan. Itu adalah sarana Tuhan untuk kita saudara dan saya berubah. Amen. Saya bisa tahu di dompet saudara itu ada isinya atau tidak. Ya, saya bisa mengerti, saya bisa tahu di dompet saudara itu ada isinya atau tidak. Loh, bagaimana caranya, Pak? Ya, caranya, ya, saya melihat perubahan wajah saudara, wajah saudara yang berubah. Kalau berubahnya kayak tomat, ya, bunder, ya, mesem-mesem terus, ya, senyum-senyum terus, oh itu banyak isinya itu dompetnya itu. Tapi kalau berubahnya kayak kates, ya, kayak pepaya, kayak kuda atau bimoli, ya, bibir moncong 5 cm, ya, selalu menggerutu, ya, gampang tersinggung, susah senyum. Saya percaya itu pasti dompetnya cumpen itu, gak ada isinya. Amin. Amin. Ya, catat baik-baik. Firman Tuhan, saya mau beritahu pada saudara, dengar baik ya. Firman Tuhan itu tidak pernah mengubah keadaan saudara. Tetapi firman Tuhan itu mengubah cara berpikir saudara. Amin. 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 Ya, catat baik-baik. Saudara, berkat tadi ya, berkat yang dari Tuhan, berkat yang dari Tuhan itu bisa memaksa saudara untuk kita bisa berubah. Ya, berkat ya dari Tuhan itu bisa memaksa saudara dan saya untuk bisa berubah.
lebih baik lagi. Lalu pertanyaannya, bagaimana Pak supaya kita itu bisa masuk dalam perubahan? Bagaimana Pak supaya saya ini bisa masuk dalam perubahan? Ada 3 langkah supaya kita bisa masuk dalam perubahan. Yang pertama, kita lihat ayat 17. Ayat yang ke-17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, yang pertama, bagaimana supaya kita bisa masuk dalam perubahan? Yang pertama, kita harus berubah cara berpikir. Ya, supaya kita bisa masuk dalam perubahan, saudara dan saya harus merubah cara berpikir. Saudara dikatakan ya, anak bungsu ini datang dalam kesadaran. Anak bungsu ini datang dalam pertobatan. Artinya cara berpikirnya berubah. Saya beritahu. Ya, ketika cara berpikir kita berubah, maka itulah awal perubahan dari kita. Ketika cara berpikir saudara dan saya itu berubah, maka itu adalah awal dari cara perubahan saudara dan saya. Ya, kalau dulu saudara berpikir bahwa judi itu bisa membuat saudara kaya, tapi kenyataannya apa yang terjadi? Ya, semuanya ludes, semuanya habis. Ya, itu sebabnya saudara harus merubah cara berpikir saudara bahwa judi itu tidak bisa membuat saudara menjadi kaya. Malahan sebaliknya, ya semuanya ludes dan segalanya habis, semuanya habis. Mungkin ya, pada waktu ketika saudara main judi, saudara menang ya 10 juta rupiah. Ya, mungkin ketika saudara main judi, waktu saat saudara main judi, saudara menang 10 juta. Saya beritahu, 10 juta rupiah yang saudara menangkan tadi itu dalam waktu singkat itu bisa sirna di meja judi yang sama. Amin. Ya, mungkin saudara main judi menang 10 juta rupiah. Saya beritahu, 10 juta rupiah yang saudara menangkan itu dalam waktu sekejap itu bisa hilang di meja judi yang sama. Kenapa? Sebab ya judi tidak bisa memberi kekayaan. Sebab judi tidak bisa membuatkan saudara kaya. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa kaya? Satu saja caranya. Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Yang bisa menjadikan kaya berkat Tuhan. Susah payah berkuir jungkir walik main judi gak bisa menang, gak bisa kaya. Amin. Saya beritahu, perubahan itu terjadi karena cara berpikir kita berubah. Ya, perubahan itu terjadi ketika cara berpikir saudara dan saya berubah. Amen. Catat baik-baik. Orang gila lah ya yang melakukan cara yang sama lalu mengharapkan hasil yang berbeda. Orang gila lah ya yang melakukan dengan cara yang sama lalu mengharapkan hasil yang berbeda. Catat baik-baik. Cara yang sama itu akan menghasilkan hasil yang sama. Tapi cara yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan itu tidak akan pernah mengubah keadaan saudara. Ya, firman Tuhan tidak pernah merubah keadaan saudara, tapi firman Tuhan itu akan merubah cara berpikir saudara. Amin. Contoh, saya kasih contoh. Ini cuma contoh itu misal ya, misal umpama andai kata ya, andai kata. Ini cuma contoh ya. Hutang saya besar, sangat besar. Ini cuma contoh ya, umpama ya. Hutang saya sangat besar. Lalu karena utang saya besar, saya baca firman Tuhan dua pasal. Lalu saya baca 5 pasal, lalu saya baca 10 pasal karena hutang saya besar. Mungkin nggak cukup ya. Karena hutang saya besar, lalu saya baca ya, 20 pasal, saya baca 50 pasal, bahkan saya baca sampai 100 pasal karena hutang saya sangat besar. Mungkin juga saya merasa kurang cukup, ya, karena hutang saya sangat besar. Saya baca sampai 150 pasal, 200 pasal. Bahkan saya baca sampai dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, masih kurang cukup. Saya baca dari depan sampai belakang sampai dari daftar isi sampai yang di belakang itu gambar-gambar peta-petanya, ada gambar-gambarnya peta itu. Saya baca. Bahkan mungkin juga saya belum puas. Saya baca dari sampulnya muka sampai belakang yang tulisnya Alkitab besar itu. Saya mau tanya, ketika saya lakukan itu, apakah hutang saya bisa hilang? Tidak. Hutang saya tidak bisa hilang. Tapi ketika firman Tuhan itu, saya membacanya dengan segenap hati. Ketika firman Tuhan itu, saya renungkan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Maka firman Tuhan itu akan tertanam di dalam hati saya. Dan ketika firman Tuhan itu tertanam dalam hati saya, maka saya tidak melihat lagi masalah saya yang besar.
Ketika firman Tuhan itu tertanam dalam hati saya tidak melihat lagi persoalan saya yang besar. Saya tidak melihat hutang lagi saya yang besar. Tapi saya melihat Yesus yang jauh lebih besar dari masalah saya. Saya melihat Yesus yang jauh dari hutang saya. Amin. 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 Saudara yang terbaik. Semakin tua seseorang, semakin sulit ya dia berubah cara berpikirnya. Amin. Amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa masuk dalam perubahan? Ayat 18 dan ayat 20. Lukas 15 ayat yang ke-18 sampai ke-20. Enggak, ayat 18 dan Ayat 20. 18 dan 20. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Baik, ya, supaya kita bisa masuk di dalam perubahan. Yang kedua, ya, setelah ya kita mengubah cara berpikir kita harus mengambil komitmen. Amin. Ya, sama seperti anak bungsu, dia mengambil komitmen untuk kembali kepada bapaknya. Ya, dia bangkit dan dia pergi kembali ke bapaknya. Saudara dengar baik, ya. Ketika seseorang pulang ibadah, lalu ditanya, tadi ibadahnya firmannya gimana? Aduh, firmannya lucu, hahaha, lucu. Pokoknya lucu. Loh, iya tapi gimana? Temanya gimana? Apa? Intinya apa? Sasarannya apa? Wah, nggak tahu. Pokoknya sasaran apa? Nggak pakai sasaran, nggak pakai inti-intian. Pokoknya lucu, hahaha, lucu. Ya apalagi pembicaranya itu kayak pelawak. Belum ngomong sudah ketawa kita. Ya, jadi nggak masuk intinya apa? Nggak tahu. Pokoknya lucu. Saudara, saya beritahu, orang ini tidak pernah mengambil komitmen dari firman Tuhan yang dia dengar. Itu sebabnya saya memberitahu. Ketika saudara mendengar tentang iman, pengharapan, dan kasih, ingat saudara harus mengambil komitmen bahwa Tuhan itu mengasihi saudara. Amin. Amin. Ketika saudara mendengar tentang iman, pengharapan, dan kasih, maka saudara harus mengambil komitmen bahwa Tuhan itu mengasihi saudara. Dan saudara harus hidup ya di dalam kasih Tuhan. Yaitu dengan cara mengasihi Tuhan dan sesama. Amin. 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 Nah, kita lihat di ayat 18 tadi, ya, anak bungsu ini berkata, aku akan bangkit dan pergi ke bapakku. Di ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah anak bungsu itu dan pergi ke rumah bapaknya. Amin. Nah, ini saya mau beritahu, ini bukan hanya bicara tentang komitmen saja. Ya, jadi bukan hanya komitmen saja, tapi kita harus bertindak atas komitmen yang kita sudah ambil. Jangan komitmen tok, tapi tidak melangkah. Sudah ambil komitmen, tapi diem tok. Ya, jadi bukan hanya komitmen, tapi saudara harus ya mengambil tindakan sesuai dengan komitmen yang saudara sudah ambil. Sama dengan iman. Ya, iman juga bicara tentang dua hal, ada dua sisi. Bicara tentang iman ada dua sisi. Ya, percaya dan bertindak. Yakobus 2:17 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Ya, jadi iman harus percaya dan bertindak dengan iman. Dan untuk bertindak dengan iman perlu satu keberanian. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, kita harus untuk kita percaya bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan, kita harus berani bertindak dengan iman. Amin. Jangan cuma percaya tok, ya. Saudara, saya ini bolak-balik seperti itu. Saya sudah saksikan bahwa 30 tahun lebih saya sudah komit tidak ke dokter, tidak minum obat. Itu perlu satu keberanian. Kalau sakit, ya hanya memuji menyembah Tuhan, baca firman, tumpang tangan sendiri, sembuh. 30 tahun lebih saya lakukan itu. Itu enggak gampang. Ya, perlu satu keberanian untuk bertindak dengan iman. Ya, pernah ya kontrakan rumah ibadah tinggal 3 hari habis, enggak punya belas. Semua orang ketakutan. Tapi saya tidak pernah takut, karena saya berkali-kali sudah mengalami pengalaman seperti itu. Dan ketika tinggal sehari, ada aja yang bantu kontrak. Itu berkali-kali, juga kontrak rumah juga. Bukan cuma tempat-tempat ibadah, dulu waktu kami kontrak rumah, berkali-kali.
Ya sudah tinggal besok, apalagi lusanya saya mau pelayanan ke Manado. Besok sudah habis kontrak. Waktu saya pelayanan di ibu-ibu di Katolik, lalu ada satu ibu waktu itu baru pertama kali dia ikut ibadah. Pertama kali dia ikut ibadah. Waktu saya khotbah, wah senang dia. Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Pondok Chandra. Pak, tolong Pak, ya itu saya punya rumah di Pondok Chandra, di Jalan Nanas. Oh, saya juga di Jalan Nanas. Loh, tolong saya mau kontrakan. Wah kontrakan, oh iya, besar Pak rumahnya. Oh sudah, habis itu saya Tuhan gimana ini mau jalan kontrak. Besok sudah habis kontraknya, saya keluar dari ini. Saya telepon, Ci, bagaimana kalau saya yang kontrak? Hah? Pak Pendeta mau kontrak? Oh ya, kalau gitu nanti sore datang ke sini aja ya. Datang. Saya naik mobil saya tua ya, banting kiri, larinya mau ke kanan itu. Ya, lalu saya mobil tua elek itu disuruh masuk dalam mobilnya yang rumahnya yang bagus. Masukkan aja Pak, masukkan nanti takut hilang. Sopo yang mau ngambil mobil elek ini. Ya, dan suruh masuk. Saya enggak tahu apa, tapi ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan. Waktu saya masuk, ternyata sudah ada notaris di situ. Notaris, ya Pak, Bapak boleh pakai rumah saya. Berapa Bu Cik? Enggak usah bayar. Ya bayar. Oh puji Tuhan. Waktu si notarisnya mau lagi ngetik ya, lagi ngetik. Waktu sampai berapa tahun Cik berapa tahun Cik? Mau berapa tahun ya? Saya pikir kan 1 tahun dah. Puji Tuhan 1 tahun. Dia tanya gini, mau 2 tahun? Mau 2 tahun? Mau 2 tahun? Loh ya mau 2 tahun. Ya waktu sudah selesai semua dikasih, mau pulang. Mobil elek saya kasih keluar, apa yang terjadi? Di dashboardnya ada uang 1 juta. Loh ini Cik, ini uangnya siapa? Sudah untuk buat berkat, itu ada berkat. Luar biasa. Ya, padahal tinggal sehari saja. Itu sebabnya untuk bertindak dengan iman. Ya, iman bicara iman ada 2 sisi, percaya dan bertindak. Untuk bertindak dengan iman itu perlu satu keberanian. Percaya sama Tuhan. Makanya Roma 10:11 kalau engkau sungguh percaya, engkau tidak pernah dikecewakan, tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Dan saya berkali-kali alami itu. Amin. Amin. Ya, itu sebenarnya kita melangkah dengan iman. Yang ketiga yang terakhir. Ya, bagaimana supaya kita bisa masuk dalam perubahan? Kita lihat kembali di ayat 20. Lukas 15, di Lukas 15 ayat 20. Lukas 15 ayatnya yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, yang ketiga bagaimana supaya kita bisa masuk di dalam perubahan? Yang ketiga, perlu ada relasi. Saudara dikatakan anak bungsu ini dia bangkit dan dia pergi kepada bapaknya. Loh kenapa kok dia tidak pergi kepada tetangga? Kok dia pergi kepada bapaknya? Karena dia punya relasi dengan bapaknya, dia punya hubungan dengan bapaknya. Ya, saudara dengar baik. Saya tahu saudara. Dan bagaimana saudara? Itu dari teman saudara-saudara bergaul. Ya sekali lagi, saya tahu saudara, saya tahu bagaimana saudara, itu dari teman saudara bergaul. Saya mau beritahu saudara dengar baik. Kalau mirip, itu kumpulnya dengan mirip. Ya. Asli, kumpulnya juga dengan yang asli. KW, kumpulnya juga dengan yang KW. Nggak mungkin asli kumpul sama KW, nggak mungkin. Itu sebenarnya saya mau beritahu. Kalau saudara ingin berhasil dalam ekonomi, bergaullah dengan orang-orang yang sudah mapan secara ekonomi. Amin. Sekali lagi, kalau saudara ingin berhasil dalam ekonomi, saudara bergaullah dengan orang-orang yang sudah mapan dalam ekonomi. Jangan bergaul dengan orang yang pengangguran, yang hidupnya kere, yang malas kerja. Ya jangan melok kere. Amin. Ya, satu saat saya beritahu, ada 2 sahabat A dan B, ya. Dua-dua punya burung beo. Ya, lalu burung beonya A setiap pagi, setiap saat juga berkata, "Shalom, puji Tuhan." Ya, "Shalom, puji Tuhan." Sedangkan burung beonya si B setiap pagi atau setiap saat dia berkata apa? "Buset, sialan lu." Gitu ya. Ya, "Buset, sialan lu." Nah, si B ini ingin supaya burung beonya seperti punyanya sahabatnya, si burung beo yang sahabatnya itu yang berkata setiap pagi, setiap saat itu, "Shalom, puji Tuhan." Lalu mereka sepakat burung beonya A dan burung beonya B itu dimasukkan dalam satu sangkar. Ya, dimasukkan dalam satu sangkar dalam 3 bulan. Ya, setelah 3 bulan berlalu, apa yang terjadi?
burung beonya B ini tetap aja ya, buset, sialan lu. Nah burung A, burung beonya si A berubah, sudah bukan shalom puji Tuhan. Apa yang terjadi? Dia berubah menjadi sialan, buset, sialan lu. Ingat baik ya, saya mau beritahu pada saudara, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33 ya. Pergaulan yang buruk, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 1 33. Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan kamu sesat, karena pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Kadangkala kita mau berubah, tapi karena kita tidak mau merubah pergaulan kita, maka apa yang terjadi? Kita tidak pernah berubah. Ya. Kadangkala kita mau berubah, tapi karena kita tidak mau merubah pergaulan kita, apa yang terjadi? Kita tidak pernah berubah. Waktu malam pulang tidur, loh aku sudah salah ya. Kenapa aku ingin ikuti teman saya itu? Perkataannya dia kenapa ya? Aku enggak mau lah, enggak mau gitu lagi. Besoknya tetap bergaul dengan orang-orang seperti itu. Makanya saya katakan, kadangkala kita mau berubah, tapi karena kita tidak mau merubah pergaulan kita, maka kita tidak pernah berubah. Catat baik. Walaupun saudara saudara orang baik dan orang yang suka bersyukur, tapi kalau saudara suka bergaul dengan orang-orang yang suka menggerutu, saudara bergaul dengan orang-orang yang suka bersungut-sungut, maka saudara akan menjadi seperti itu. Amin. Amin. Atau kalau saudara mungkin saudara adalah orang yang suka menggerutu, atau saudara orang yang suka bersungut-sungut, tapi ketika saudara dikeroyok dengan orang-orang yang suka bersyukur, maka saudara akan ketularan menjadi orang-orang yang suka bersyukur. Itu sebabnya kalau saudara ingin menjadi lebih baik, bergaulah dengan orang-orang yang lebih baik dari saudara. Kalau saudara ingin menjadi lebih baik, bergaulah dengan orang-orang yang lebih baik dari saudara. Amin. Dan catat baik-baik, saya mau beritahu pada saudara. Nah, orang yang lebih baik, orang yang lebih hebat, orang yang lebih sukses, orang yang lebih berhasil, orang yang lebih dahsyat adalah tidak ada yang lain selain Yesus. Amin. Ya, tidak ada orang yang lebih baik, tidak ada orang yang lebih sukses, tidak ada orang yang lebih hebat, tidak ada orang yang lebih berhasil selain Yesus. Amen. Itu sebabnya saya selalu ya membina hubungan dengan dia. Ya, saya selalu membina relasi dengan dia. Kenapa? Sebab dia adalah Tuhan, sebab dia adalah sahabat kita yang setia, sebab dia adalah sahabat kita yang sejati. Lebih dari itu, dia adalah Tuhan kita yang ajaib. Ya, itu sebabnya bergaulah dengan dia. Nah, bangun relasi dengan dia, maka saudara akan melihat perubahan yang luar biasa di dalam hidup saudara. Haleluya. Kindaya rababa ya ralabata. Haleluya. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Katakan sekali lagi. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah sama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas selawatan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus meteraikan setiap firman bagi kami, mampukan kami untuk melakukannya, sehingga kami dalam hidup kami sungguh-sungguh mengalami perubahan yang lebih baik bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Yang mengalami masalah ekonomi, masalah mereka kekurangan, Tuhan yang memberkati mereka, curahkan berkat-Mu yang melimpah-limpah. Mereka yang imannya lemah, bangunkan kembali iman mereka. Yang semangatnya padam,
Padam bangkitkan iman, bangkitkan juga semangat mereka. Lebih semangat beribadah melayani Tuhan Yesus saja. Berkati Tuhan setiap umat-Mu. Biar berkat dari utara, selatan, timur, barat tercurah bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kebutuhan mereka dicukupkan oleh Tuhan. Perlindungan atas kami semua umat-Mu, jemaat Tuhan dimanapun berada. Dijauhkan dari segala virus, bakteri, sakit, penyakit. Pemeliharaan Tuhan menyertai kami semua umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Yang bekerja Tuhan berkati, yang berbisnis juga Tuhan memberkati. Buka tingkap berkati langit, berkat jasmani, rohani, kesehatan, iman yang melimpah tercurah bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Anak-anak yang bekerja, anak-anak yang bersekolah, kuliah, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama Yesus. Program-program El Roy yang ada Tuhan memberkati. Baik ibadah doa pagi, baik Zoom meeting, baik ibadah YouTube, bahkan tatap muka juga Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih. Besok kami juga akan melayani di Jember. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, yang sudah memberikan berkat persembahan. Semuanya kembalikan berkat lipat-lipat ganda. Terpuji Tuhan kau selamanya. Negara bangsa ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan. Pemerintahan yang ada, Bapak Joko Widodo, diberkati, dijauhkan dari musuh dari luar maupun musuh dari dalam. Tuhan memberkati, berikan dia selalu hikmat yang dari Tuhan, selalu mengambil keputusan dengan tepat dan benar Tuhan, untuk kesejahteraan negara bangsa ini Tuhan. Terima kasih hamba-hamba Tuhan yang melayani, diberkati oleh Tuhan. Bapak Bang Muhammad KC juga Tuhan yang berkati dan lindungi dia. Terpuji Tuhan selamanya. Di dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara bersama-sama. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari dengan ucapan syukurmu, angkat pujian Bapak Ibu Saudara, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur Tuhan, terima kasih atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan sampai selesainya, kami sungguh-sungguh merasakan Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, kehadiran Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan juga boleh jadi berkat bagi semua jemaat-Mu yang banyak dalam pergumulan. Firman Tuhan membangkitkan iman kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, memberkati semua adalah tim yang melayani Tuhan, memberkati semuanya. Terima kasih, jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari krisis Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Bahkan dijamin dengan kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita dibawa masuk dalam kerajaan surga. Pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang ajaib, luar biasa, melimpah-limpah. Perhiburan, kuasa, urapan Roh Kudus, dan Roh Kudus yang ajaib, dasar, luar biasa, melimpah-limpah, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali, dan sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Yesus, semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dan lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Yang percaya sorak haleluya.